Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sedang berada di tempatnya Pak Maulana, salah satu anggota Dewan Pringsewu, Ketua Komisi 4. Pak Maulana, Ya. terkait dengan tugas dari Komisi 4. Kalau untuk isu di Pringsewu ini kan masalah stunting, Pak. Stunting itu sepengetahuan Bapak karena faktor apa itu, Pak? Stunting itu faktor yang pertama sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan nomor 13 tahun 2016. Ini sudah menjadi undang-undang baru bahwa stunting itu adalah salah satu penyakit di Indonesia yang menjadi darurat kesehatan. Kalau dinyatakan darurat berarti hampir setiap tahun baik APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, kota itu harus menganggarkan, tidak bisa tidak, karena sudah menjadi darurat kesehatan. Karena apa? Indonesia tidak ingin menjadi negara yang menjadi warganya, khususnya anak-anak, lahir cacat, lahir tidak normal, Ya. terus itu banyak kematian dan sebagainya. Itu kan banyak faktor. Yang paling bisa dipahami adalah stunting itu penyakit yang anaknya tidak normal, kira-kira gitu. Kalau peran pemerintah daerah sendiri, kalau khusus untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu, Pak, masalah stunting ini gimana, Pak? Ya sudah cukup baik sih, karena tadi kita sudah anggarkan di Kabupaten Pringsewu cukup lumayan, kisaran 4-5 miliar APBD campur tangan di bidang itu. Pertama yang dilakukan adalah sosialisasi. Siapa yang melakukan adalah mulai tingkat aparatur desa, Ya. kecamatan sampai kabupaten. Desa lewat apa? Lewat PKK. Biasanya kan mama, ibu-ibu itu kan kumpul lewat PKK, lewat aris-arisan, atau di bidang tokoh-tokoh keperempuan di tingkat desa. Iya, iya, iya. Pengajian itu juga diwajibkan untuk sosialisasi bahwa hamil yang bagus, anak yang bagus itu melalui perencanaan. Jadi ketika ibu-ibu sudah dinyatakan hamil oleh dokter, oleh bidan, maka sejak itu harus hati-hati. Itu tugas-tugas sosialisasinya. Yang kedua, sisi pencegahan. Jadi bidan juga di desa kan sekarang ada bidan. Itu juga salah satu mentor penggerak stunting. Jadi salah satu tugas bidan itu memberantas stunting dalam rangka dia harus jemput bola. Jadi ketika ada orang hamil, Bu Bidan itu harus connecting secara otomatis ya. Jadi kalau ada ibu-ibu bidan yang acuh dan sebagainya, kami Komisi 4 siap menegur, siap mengawasi dengan baik, sehingga kalau ada aparatur kesehatan dari semua tingkatan, termasuk pelayan rumah sakit, ketika ada stunting kok acuh tak acuh dan sebagainya, laporkan ke kami Komisi 4, insya Allah kita bisa tindak lanjuti. Kalau prosentasenya, Pak, untuk Kabupaten Pringsewu dari sekian penduduk di tingkat balita, jelas lah ya, itu tingkat stuntingnya gimana, Pak? Berapa persen? Stunting kita agak rendah, Mas. Kabupaten Pringsewu cukup baik dibanding ya kabupaten-kabupaten lain. Seprovinsi Lampung itu kita peringkat 3 terbaik. 3 terbaik diantaranya Bandar Lampung, Pringsewu, dan Metro. Artinya dari sisi penanganan cukup baik, dari sisi kasus stunting juga cukup baik, minim gitu. Ya. Nah kita berharap ini kita nggak bisa jumawa, Bapak Ibu semua tetap waspada bahwa stunting adalah darurat kesehatan yang itu ditangani oleh semua pihak. Jadi mari kita bergandengan tangan, jangan saling menunggu, silakan saling berinteraksi di tingkatnya masing-masing. Oke, Pak, itu kan terkait masalah kesehatan ya, Pak ya. Oke. Dan komisi Bapak membidangi salah satunya kesejahteraan masyarakat juga kan ya. Dalam bentuk apa itu, Pak, kesejahteraan masyarakatnya itu? Kesejahteraan masyarakat tidak ada program unggulan, Mas. Program unggulan itu pertama target di periode Pak Sujadi kemarin terakhir itu tidak ada rumah lagi gripik.
Oh iya. Jadi program unggulannya adalah bedah rumah. Bedah rumah. Yang satu paketnya itu kurang lebih 15 juta. Satu rumah bisa bata merah lah, walaupun belum dilepo. Nah maka disitulah kita anjurkan kepada pemerintah Pekon itu selain uang dari pemerintah kabupaten juga bisa gotong royong. Berharap tidak hanya bata merah lah, minimal kalau bahasa Jawa dilepan lah, dilepo lah, kira-kira gitu. Tapi anggaran 15 juta itu kurang loh Pak kalau untuk bedah rumah itu Pak. Oh iya, memang ini banyak masukan. Tentu ini menjadi PR, insya Allah ke depan bisa 20 sampai 25 juta. Memang harus ada kenaikan Mas Agus. Jadi Pak, ini kan sudah masuk ke tahun politik ya Pak ya. Pringsewu ini 2 tahun lagi lah mungkin akan mengadakan pilkada. 2 tahun lewat lah ya. Kriteria apa sih Pak untuk pemimpin yang cocok untuk masyarakat di Kabupaten Pringsewu ini Pak? Sebenarnya kalau kriteria tentu tidak semua orang satu paham. Ya. Tetapi minimal kita memberi kriteria ini tentu yang mewakili banyak orang lah kira-kira, walaupun berapa persen. Yang paling utama dominan adalah mengerti dan memahami tentang kondisi Kabupaten Pringsewu yang sebenar-benarnya. Kondisi yang seperti apa itu Pak? Kondisi yang sebenarnya itu pertama ruas jalan kabupaten yang harus dibenahi minimal tahu, karena PR kita ke depan kabupaten yang hebat itu tentu kabupaten yang jalannya bagus, tidak hanya jalan kabupaten, jalan desa juga harus bagus. Ini juga PR kita. Yang kedua, di sisi kesehatan kita juga harus maksimal, di sisi pelayanan dan sebagainya harus prima. Di sisi pendapatan daerah juga harus meningkat, karena lucu kalau kabupaten itu ibarat kita berumah tangga Mas Agus. Ya. Pertama kita pengantin baru, belum punya rumah ngontrak dulu oke. Ya. Sudah punya rumah 2-3 tahun sembari kerja, sembari berusaha, minimal bisa DP perumahan. Ya. Jadi nggak ngontrak lagi. Berarti kan pendapatannya naik kan, otomatis. Nah pemerintah juga sama. Jadi bupati yang baik ke depan itu yang bisa mengangkat harkat dan derajat ekonominya warga Pringsewu sendiri. Itu poin yang paling penting, dan membangun wajah Pringsewu ini menjadi kabupaten unggulan di Provinsi Lampung. Ya, itu sih yang diharapkan masyarakat Pak. Terus Pak, kiat-kiatnya kira-kira apa untuk mencapai seperti itu? Ya, kita melihat PAD jelas kan? Betul, ya kan? Sumber daya alam di Pringsewu juga nggak ada. Betul. Terus mau digali dari mana itu Pak? Tidak ada pilihan Mas Agus. Jadi next 2024-2025 Pringsewu harus mempersiapkan menjadi kota jasa. Jadi kalau istilah Jakarta kita ini Tangerang. Ya. Jadi apa saja yang dijual di Pringsewu itu laku. Karena apa? Seputaran warga sebelah kabupaten kita itu belanjanya di Kabupaten Pringsewu. Ya. Kenapa kita PAD kita lemah? Karena memang income perpajakan dan retribusi itu rendah. Ya. Kenapa rendah? Karena sarana dan prasarana ekonomi kita masih kurang. Contoh yang sangat vital, mall. Mall itu kalau di Pringsewu ada, saya yakin ya. Itu warga Lampung Tengah, Tanggamus, Liwa, Pesisir Barat kalau lewat Pringsewu itu akan singgah. Dari sisi parkir saja perlu diketahui Bapak Ibu, Mall Bumi Kedaton itu hanya parkir aja hampir 1 miliar 1 bulan. 1 bulan ya. Itu dibagi 3. Pertama owner, pemilik mall, kedua pihak ketiga yang pengelola notifing itu apa namanya? Ya. Tapping box dan petugasnya itu kan gratis tuh Mall. Bayarnya sekali tapi pada saat keluar 1 jam pertama 2.000, di atas 1 jam masuk 5.000. Nah itu dibagi 3. Yang ketiga itu masuk di pendapatan asli daerah. Ya artinya gini loh Pak, Pasar Pringsewu dari dulu kan wacananya mau dibangun tuh, mau dibuat mall, dan masyarakat
terkhusus para pedagang di sana. Itu pun heran kenapa kok nggak jadi bangun gitu. Itu sebetulnya permasalahannya di apa? Bapak sebagai ketua dewan, sebagai dewan lah, minimalnya tahu lah suara-suara itu gitu. Ya, yang pasti perencanaannya sudah bagus di Badan Perencanaan Daerah Bapeda dalam hal ini sudah berkali-kali dibuat perencanaan. Bahkan kami sudah menyetujui anggaran untuk perencanaan perbaikan baik dari sisi gambar, desain, RAB dan sebagainya. Nah, pertanyaannya satu, karena kemampuan daerah kita tidak punya untuk membangun hal tersebut, itu kan kita perkirakan di atas 100 miliar kalau mau bagus. Karena sekarang ini membuat anggaran buat pasar biasa-biasa aja, karena sekarang ini kan pasar harus bagus, harus bersih, harus wangi, tidak kumuh, dan orang nyaman lah buat kalau anak muda nongkrong itu enak lah kira-kira gitu. Nah, ke depan itu harus kita maksimalkan. Persoalannya adalah investasi dari pihak luar ini belum klik dengan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu kemarin. Nah, kita berharap di PJ ini, kami sudah sampaikan ke Pak PJ Bupati, ini harus dijalankan dalam waktu dekat ini, karena pedagang juga sudah resah itu, Mas. Sudah pernah datang ke DPR mau dibangunnya kapan dan sebagainya. Begitu kita pastikan memang belum ada kepastian. Mudah-mudahan investasi ini berjalan biar juga menguntungkan investor, juga menguntungkan Pemda, dan juga memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Tentu belanja yang bagus itu kan belanja yang murah, banyak diskon kira-kira gitu. Pesan terakhirnya Pak, terkait dengan pilkada lagi lah kita bicara ya, karena kan memang tahun-tahun ini memang mendekati tahun politik ya. Tahun politik. Pesan Bapak untuk masyarakat terkhusus Kabupaten Pringsewu apa Pak? Pesannya adalah ke depan warga masyarakat Kabupaten Pringsewu harus melihat sosok yang baik, yang mengenal Pringsewu dengan baik, dengan sebenar-benarnya. Ingat, Pringsewu ke depan ini akan banyak calon yang masuk Bapak Ibu, dari mulai warga Bandar Lampung dan sekitarnya, karena Pringsewu selepas kepemimpinan Pak Sujadi ini banyak banget yang pengen nyalon di Kabupaten Pringsewu. Infonya sih begitu. Nah, ketika nanti pilkada itu kan pasti semua tebar pesona, teman. Ya pasti. Semua menjanjikan saya yang terbaik, saya yang paling layak memimpin kabupaten dan sebagainya. Nah, tinggal ya warga ini harus betul-betul selektif melihat tokoh tersebut. Kalau bahasa Jawanya dipetani lah, Mas. Tapi kan ada yang isunya begini Pak, bupatinya harus orang Pringsewu, ya kan? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya idealnya memang orang Pringsewu tinggal di Pringsewu dan beliau tahu tentang Pringsewu, idealnya. Nah, tetapi kan warga ini kan pemikirannya juga beda-beda. Kita tidak bisa doktrinkan kepada masyarakat, karena itu juga menyalahi, karena di undang-undang itu ada klausul yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri menjadi kepala desa, anggota DPR, dan semua presiden, wakil presiden, jadi semua tingkatan. Nah, itu yang bikin kita ini keinginan kita kalau ngekat secara khusus kan tidak bisa. Paling ya hanya himbauan, pemahaman kepada warga bahwa kriteria yang tadi yang harus kita maksimalkan. Warga Pringsewu, tinggal di Pringsewu, tahu Pringsewu, dan akhirnya tahu memperlakukan Pringsewu dengan sebaik-baiknya.